Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebelumnya saya meminta maaf karena selama 1 bulan ini saya tidak pernah upload video, dikarenakan ada beberapa urusan lain yang mesti saya kerjakan. Baiklah mitra pendengar, kembali lagi ke cerita. Kali ini kita mendapatkan sebuah kisah tentang seorang pendaki yang mengalami tersesat saat mendaki Gunung Slamet yang letaknya di Pulau Sari. Dia mengalami tersesat seorang diri dikarenakan terpisah dengan rombongan pendakinya. Namun, sebelum kita mendengarkan ceritanya, tak lupa saya mengingatkan kepada para mitra pendengar semuanya untuk terus dukung channel ini, agar channel ini bisa terus berkarya dan memberikan kisah-kisah horor dari para narasumber kepada mitra pendengar semuanya. Dan sesuai janji saya saat membangun channel ini, sebagian penghasilan channel ini akan saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan kisahnya. Sekarang, ingatan tentang kejadian itu mungkin akan terus saya ingat sampai kapanpun. Bahkan mungkin akan saya ceritakan kepada anak cucu saya nanti. Perkenalkan, nama saya Imam. Saya mempunyai hobi naik gunung, dan saya tinggal di kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya alami. Cerita itu tentang di mana saya tersesat saat mendaki Gunung Slamet via jalur Dipajaya. Dan bahkan ketika saya mengalami tersesat, saya banyak mengalami berbagai gangguan gaib. Awal kisah, waktu itu ketika tahun 2011, saya dan ketiga teman saya yang bernama Fuad, Aji, dan Yadi selalu mempunyai sebuah agenda untuk mendaki setiap 4 bulan sekali. Tujuannya agar kami bisa melepas pengapnya kesibukan kami masing-masing. Kalau bahasa orang-orang sekarang sering disebut dengan healing. Dan memang biasanya kami sering melakukan pendakian ke beberapa gunung bersama. Dan pada saat itu kami mempunyai rencana untuk menaklukkan puncak Gunung Slamet. Karena memang di antara kami berempat belum ada yang pernah mendaki Gunung Slamet. Akhirnya pada saat itu diputuskan kalau agenda pendakian yaitu menaklukkan Gunung Slamet. Singkat cerita, akhirnya kami pun berkumpul di rumahnya Aji untuk membahas rencana pemberangkatan dan mencari informasi tentang Gunung Slamet melalui internet. Rumah kami berempat memang tidak berjauhan, dan bahkan kami tinggal di satu gang yang sama.
Setelah informasi sudah kami dapatkan, akhirnya kami pun memutuskan untuk mendaki Gunung Selamet melalui jalur Dipajaya yang letaknya di Kecamatan Pulau Sari. Sebenarnya, kenapa kami memilih jalur itu? Karena memang jalur itu kurang diminati oleh para pendaki, dan kami pun merasa tertantang untuk mendaki melalui jalur Dipajaya. Dan pada saat itu, agenda kami berangkat yaitu pada hari Kamis dan kemudian pulang pada hari Minggu. Singkat cerita, jadwal pemberangkatan pun tiba. Dan kami pun kembali berkumpul di rumah Aji. Namun, pada saat itu ada hal yang sering saya ingat. Bahkan, mungkin itu adalah salah satu pertanda kalau hal aneh akan menimpa saya dan teman-teman saya yang lainnya. Waktu itu, sebelum berangkat ke rumahnya Aji, saya meminta izin kepada kedua orang tua saya untuk melakukan pendakian ke Gunung Selamet. Bu, saya pamit ya. Mau mendaki ke Gunung Selamet biasa bersama Aji, Fuad, dan Yadi. Di saat itu, saya pun mendengar jawaban dari ibu yang menurut saya tidak biasa. Karena memang pada pendakian-pendakian sebelumnya, ibu saya tidak pernah merasa khawatir dan selalu mengizinkan saya untuk mendaki gunung. Lantas, ibu pun berkata, "Kalau bisa, kamu batalin aja, Mam. Karena perasaan ibu gak enak. Takut terjadi hal apa-apa sama kamu nanti." Waktu itu saya yang tidak mungkin membatalkan agenda pendakian yang sudah saya rencanakan dengan teman-teman, mencoba meyakinkan ibu. Bu, gak akan kenapa-kenapa kok bu. Lagian kan ibu tahu kalau aku sudah sering naik gunung. Dan buktinya kan aku selalu pulang bu. Saat itu saya melihat ekspresi wajah ibu seperti ragu. Namun akhirnya dia pun mengizinkan. Ya udah, kamu hati-hati ya, Mam. Ibu cuman bisa doain kamu supaya kamu bisa pulang dengan selamat. Singkat cerita, akhirnya saya, Fuad, Aji, dan Yadi berangkat menggunakan bis menuju Pemalang. Waktu itu jam menunjukkan jam 8 pagi. Karena mobil saat itu sedang penuh dengan penumpang, kemudian saya duduk dengan seorang bapak-bapak. Lantas, dia pun mencoba mengajak saya mengobrol. "Mas, mau pergi mendaki gunung ya?" Kemudian, saya pun menjawab pertanyaan si bapak-bapak itu. "Iya pak, rencananya saya dan teman-teman mau mendaki Gunung Selamet." Kemudian, saat itu si bapak memperkenalkan dirinya. "Oh iya mas, perkenalkan, nama saya Joko. Saya asli Pemalang, dan sekarang rencananya saya mau mudik ke sana." Pada saat itu saya pun langsung memperkenalkan diri saya. "Oh iya pak, perkenalkan juga, nama saya Imam." Pak Joko pun kembali bertanya, "Oh iya mas, memangnya mas dan teman-teman mau rencana mendakinya kapan? Kan masnya berangkat sekarang dan tiba di sana pasti kan sore. Apa masnya mau nginep dulu di sana?" Kemudian saya pun menjawab pertanyaan Pak Joko. "Oh enggak pak, rencananya sih saya dan teman-teman mau mendakinya malam ini juga. Ya tujuannya sih supaya bisa menikmati sunset di puncak." Mendengar jawaban itu,
Kemudian saya pun melihat ekspresi wajah Pak Joko pun berubah. Lah, emang masnya nggak tahu ini malam apa? Dengan terheran-heran, kemudian saya pun menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Malam Jumat, Pak. Memangnya kenapa? Pada saat itu, Pak Joko pun langsung menjelaskan sesuatu. Mohon maaf ya Mas sebelumnya. Saya bukan nakut-nakuti. Cuman setahu saya yang memang orang asli sana, biasanya yang mendaki Gunung Slamet pada malam Jumat itu suka mengalami hal aneh, Mas. Ya, semacam gangguan dari para makhluk gaib. Ya kadang banyak juga loh Mas, pendaki yang sengaja disesatkan agar mereka nggak bisa pulang. Dengan nada menyepelekan, kemudian saya pun menjawab perkataan dari Pak Joko. Maaf ya Pak sebelumnya, tapi jujur ya, saya kurang percaya sama hal-hal seperti itu. Lagian, saya dan teman-teman sudah berpengalaman dalam mendaki beberapa gunung, dan bahkan kami belum pernah sekalipun tersesat. Singkat cerita, setelah selesai mengobrol dengan Pak Joko, akhirnya saya pun tertidur. Dan di saat itu, saya mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Di dalam mimpi itu, saya, Aji, Fuad, dan Yadi berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi oleh semak-semak yang sangat lebat. Bahkan, saking lebatnya, saya tidak bisa melihat sedikit pun tanah di tempat saya berjalan. Dan keadaannya pun tertutup oleh kabut yang sangat pekat. Saat itu, kami berempat berjalan seperti sedang kebingungan. Hingga akhirnya, kami berempat terjatuh ke sebuah jurang yang tidak terlalu dalam. Namun, seketika saya langsung terbangun dari tidur. Pada saat itu, Pak Joko pun langsung bertanya, Kenapa Mas? Mimpi buruk ya? dengan perasaan yang masih setengah sadar, saya pun menjawab pertanyaan Pak Joko. Iya Pak, tadi saya mimpi aneh. Dalam mimpi, saya dan teman-teman saya tersesat. Dan kemudian kami terjatuh di sebuah jurang. Mendengar jawaban itu, Pak Joko pun langsung mengingatkan saya. Awas tuh Mas, mungkin aja itu sebuah pertanda. Saran saya ya Mas, Mas dan teman-teman batalin aja niat mendaki malam ini. Mending tunda aja besok. Saat itu saya tidak terlalu peduli dengan perkataan Pak Joko dan hanya mengiyakannya saja. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di terminal Pemalang. Namun, di saat itu kami agak kebingungan untuk naik mobil apa selanjutnya agar kami bisa sampai ke Pulau Sari. Dan di saat kami sedang kebingungan, Pak Joko pun menghampiri saya dan teman-teman. Mas, mau lanjut ke Pulau Sari ya? Lantas saya pun menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Oh iya Pak, maaf Pak, mau tanya, naik mobil yang mana ya Pak kalau ke Pulau Sari? Sambil menunjuk sebuah mobil, Pak Joko pun mengajak saya dan teman-teman. Kalau mau ke Pulau Sari, naik mobil yang itu Mas. Udah bareng saya aja, karena saya juga mau ke Pulau Sari. Akhirnya kami pun mengikuti Pak Joko. Di saat kami berjalan menuju ke mobil, kemudian Aji pun berbisik kepada saya. "Siapa itu, Mam? Kok kamu bisa kenal?" Lantas saya pun menjawab pertanyaan Aji. Oh, dia itu Pak Joko. Dia yang tadi di bis satu bangku dengan saya. Akhirnya kami pun menaiki mobil ke arah Purwosari. Di tengah-tengah perjalanan, Pak Joko pun turun. Namun,
sebelum dia beranjak turun, dia memberikan sebuah kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Awalnya saat itu saya berniat membuang kertas itu. Namun, saya pun akhirnya menyimpan kertas itu di saku celana. Singkat cerita, kami tiba di base camp Dipa Jaya, tempat di mana kami akan memulai pendakian ke Gunung Slamet. Dan waktu itu menunjukkan jam 5 sore. Lantas, Fuad langsung pergi ke pos jaga untuk melakukan registrasi. Dan di saat itu juga, saya sengaja berjalan-jalan melihat sekeliling base camp. Kemudian, saya pun melihat di mading tentang sebuah pengumuman. Dan ternyata di sana terdapat sebuah berita dan beberapa foto evakuasi korban di Gunung Slamet. Namun, yang menarik perhatian saya pada saat itu, ada satu berita tentang 2 orang pendaki yang hilang saat mendaki Gunung Slamet pada tahun 2001. Ketika saya sedang fokus membaca berita di mading, kemudian Yadi menepuk pundak saya sambil berkata, Mam, sini Mam." Saat itu saya yang bingung, kemudian bertanya, "Ada apa sih, Yad?" Sambil menarik tas saya, Yadi pun mengajak saya ke tempat pendaftaran. "Ayo ikut saya, Mam. Itu katanya kita tidak boleh melakukan pendakian malam ini." Lantas, saya pun mengikuti Yadi. Dan terlihat Aji dan Fuad sedang berbicara dengan salah satu penjaga di base camp itu. Dengan wajah yang agak kesal, kemudian Fuad pun langsung menghampiri saya dan Yadi. Lalu dia mendorong kami untuk keluar dari base camp. Dengan penasaran, Yadi pun lantas bertanya, "Gimana Ad jadinya?" Pada saat itu saya perhatikan wajah Fuad yang begitu sangat kesal. Dengan wajah penuh emosi, kemudian Fuad pun menjawab, "Ah, sialan. Cuman karena malam ini malam Jumat, kita dilarang untuk mendaki dan harus menunggu besok. Brengsek, cuman gara-gara mitos sialan." Lantas, Yadi pun kembali bertanya, "Lah, terus ini gimana dong? Apakah kita akan menunggu besok dan menginap di sini dulu, Ad?" Dengan ekspresi wajah yang masih kelihatan kesal, lantas Fuad pun menjawab, "Ya gak mungkin lah kalau kita harus menunggu besok. Waktu kita di sini kan sangat sedikit. Pokoknya kita harus tetap mendaki malam ini juga. Jangan cuman karena mitos gak jelas, kita harus membatalkan pendakian malam ini." Kemudian Fuad pun mengajak saya, Aji dan Yadi berunding sambil berbisik, "Udah, gini aja. Lebih baik kita tetap pendaki dan gak usah daftar." Mendengar hal itu pun, saya pun langsung kaget. Wah, gila lu Ad. Gimana kalau terjadi apa-apa nanti sama kita di perjalanan? Dengan nada menyepelekan, Fuad pun menjawab, "Ah, lu Mam, lu kayak yang baru aja mendaki gunung. Lagian, gak akan terjadi apa-apa kok sama kita. Sekarang, mending kita siap-siap dan menunggu waktu yang tepat agar kita bisa menyelinap dan pergi mendaki." Singkat cerita, saat itu waktu maghrib pun tiba. Dan di saat itu, sebagian para penjaga pergi ke musola untuk menjalankan sholat maghrib. Lantas kemudian, Fuad pun mengajak saya, Aji dan Yadi, Ayo, mumpung lagi sepi dan para penjaga mumpung gak ada." Sambil menyelinap,
Akhirnya kami pun pergi melakukan pendakian. Pada saat itu, karena kami takut ketahuan, di awal perjalanan kami sengaja kami tidak menyalakan senter kami karena takut ketahuan oleh para penjaga. Pada waktu itu, kami hanya mengandalkan cahaya dari semuanya langit. Dan di saat itu, ketika kami merasa sudah jauh dari base camp dan jalan yang kami lalui sudah mulai agak tidak terlihat, akhirnya kami pun mulai berani untuk menyalakan senter. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami, atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat itu, kami hanya terus mengikuti jalan setapak. Walau baru pertama kali mendaki Gunung Selamat, tapi kami yakin kalau jalan yang kami lalui itu adalah jalan untuk mendaki ke puncak Gunung Selamat. Karena memang ketika di base camp, Fuad sempat mengobrol dengan salah satu petugas di base camp tentang rute dan jalan yang harus dilalui untuk mendaki. Pada saat itu, posisi kami berjalan berbaris berurutan, dengan Fuad di bagian depan, kemudian saya, Yadi, dan yang terakhir Aji. Di tengah-tengah perjalanan saat itu, saya seperti mendengar suara gamelan, namun terdengar agak samar. Dan ternyata yang mendengar suara itu bukan hanya saya saja. Fuad, Yadi, dan Aji pun mendengarnya. Seketika kami pun berhenti sejenak. Lantas Fuad pun bertanya, "Kalian dengar suara itu?" Saya pun mengiyakan pertanyaan dari Fuad. Kemudian Aji langsung menyaut, "Dengar-dengar sih, biasanya kata orang-orang, jika mendengar suara gamelan saat mendaki, tandanya akan terjadi sesuatu hal aneh." Lantas, Fuad yang saat itu tidak mau berpikir macam-macam, mencoba meyakinkan kami dan menjawab apa yang dikatakan oleh Haji. "Alah, kamu jangan terlalu percaya tahayul, Ji. Ya mungkin aja itu suara gamelan dari warga sekitar gunung yang sedang mengadakan pentas." Akhirnya kami pun tidak berpikir hal-hal aneh tentang suara gamelan itu. Dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kami berjalan, suara gamelan itu mendadak menghilang dan tak terdengar lagi. Singkat cerita, akhirnya kami pun tiba di pos 1. Dan saat itu, kami semakin yakin kalau jalan yang kami lalui itu adalah rute untuk mencapai puncak Selamat. Dan di sana kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, untuk menikmati cemilan dan beberapa batang rokok. Pada saat itu kami sempat mengalami hal aneh. Ketika kami berempat sedang duduk bersama, Yadi merasa ada sesuatu hal yang menepuk-nepuk pundaknya. Dan pada saat itu, Yadi beranggapan kalau saya yang sedang menjahilinya. "Apaan sih kamu, Mam? Sengaja ya nepuk-nepuk pundak saya? Jangan nakut-nakuti kamu." Dengan terheran-heran,
Saya pun kemudian menjawab perkataan Yadi. Lah, emang saya ngapain, Yad? Dari tadi kan tangan saya megang botol minuman sama roti. Bagaimana mungkin saya menepuk pundak kamu? Waktu itu, Aji yang memang posisi duduknya berada di depan Yadi, sambil menunjuk ke belakang Yadi, kemudian dia pun berteriak, "Yad, awas Yad, di belakang kamu." Seketika Yadi langsung berdiri dan berbalik arah. Dirasa tidak melihat apapun. Kemudian Yadi pun bertanya, "Ada apa sih, Ji? Gak ada apa-apa juga di belakang aku." Dengan wajah yang agak ketakutan, lantas Aji pun menjawab, "Itu tadi di belakang kamu, ada sosok warna hitam dan seperti ingin mencekik kamu, Yad." Dirasa situasi sudah mulai agak kacau, akhirnya Fuad pun mengajak kami untuk segera melanjutkan perjalanan. Udah, mending kita lanjutkan lagi perjalanan. Akhirnya kami berempat pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan di perjalanan inilah saya berpisah dengan Fuad, Aji, dan Yadi. Waktu itu, di tengah-tengah perjalanan, saya mendadak ingin buang air kecil. Kemudian, saya pun meminta kepada teman-teman saya yang lain untuk tetap melanjutkan perjalanan. Karena saya pikir hanya sekedar buang air kecil, saya bisa menyusul mereka kembali. Aduh, saya pengen buang air kecil nih. Kalian lanjutkan aja perjalanan, nanti saya menyusul. Akhirnya, Fuad, Yadi, dan Aji pun terus melanjutkan perjalanan. Kemudian, saya pun mencari tempat untuk buang air kecil. Pada saat itu, saya buang air kecil di balik semak-semak yang lumayan cukup lebat. Di tengah-tengah saya sedang buang air kecil, kemudian saya mendengar sesuatu dari balik semak-semak. Saat itu, saya berpikir mungkin itu adalah salah satu dari teman saya yang sengaja ingin menjahili saya. Alah, aku pasti tahu itu kalian kan. Udah, gak usah usil deh. Setelah saya berbicara seperti itu, kemudian saya pun mendengar suara erangan. Pada saat itu saya malah semakin penasaran, karena saya yakin itu adalah teman-teman saya yang mencoba menakut-nakuti. Kemudian saya pun mencoba mendekati suara itu. Namun, ketika saya melihat dari balik semak-semak itu, ternyata saya melihat sosok hitam yang berbalik melihat ke arah saya dengan mata yang merah. Lantas saya pun langsung ketakutan dan berlari ke arah teman-teman saya tadi melanjutkan perjalanan. Di saat saya berlari penuh dengan kepanikan, akhirnya langkah kaki saya pun terhenti. Karena pada saat itu, saya dihadapkan oleh sebuah persimpangan jalan. Waktu itu saya benar-benar kebingungan antara memilih jalan untuk pergi ke arah kanan atau ke arah kiri. Dan pada saat itu, saya berniat untuk menelpon teman-teman saya. Namun, ketika saya melihat layar handphone, ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Di tengah-tengah kebingungan, kemudian melintaslah 2 orang pendaki laki-laki. Dan di saat itu, kedua laki-laki pendaki itu mengambil jalur ke arah kanan.
Pada saat itu saya langsung berpikir, mungkin semua teman-teman saya juga mengambil jalur ke arah kanan. Karena anggapan saya, mungkin itu adalah jalur untuk menuju ke pos 2. Namun, pada saat itu saya merasa sedikit aneh. Karena ketika kedua orang pendaki itu lewat, mereka tidak menyapa ataupun melihat ke arah saya. Padahal, pada saat itu saya mencoba menyapa mereka. Namun anehnya, mereka hanya terus berjalan tanpa memperdulikan sapaan saya saat itu. Akhirnya saya pun mengikuti kedua pendaki itu dari belakang. Jarak saya dan kedua pendaki itu mungkin hanya 10 meter. Dirasa sudah jauh dari persimpangan tadi, saat itu saya hanya berfokus memperhatikan kedua pendaki itu. Namun, di saat itu saya baru sadar kalau ternyata jalan yang saya lewati saat itu sudah bukan lagi jalan setapak, melainkan semak-semak yang agak cukup lebat. Di saat saya sedang fokus memperhatikan jalan, tiba-tiba saya terperosok ke sebuah jurang yang lumayan cukup dalam. Dengan perasaan panik, saya pun mencoba menggapai apapun yang ada di sana. Dan untungnya, pada saat itu tangan saya mampu menggapai beberapa batang pepohonan merambat, hingga mengakibatkan posisi jatuh saya tidak terlalu parah. Namun akibat hal itu, kaki kiri saya mengalami terkilir akibat tumpuan yang salah. Pada saat itu saya pun mencoba bangkit akibat terjatuh tadi. Namun, di saat itu juga saya merasakan perih di bagian kedua telapak tangan. Dan ketika saya melihat ke kedua telapak tangan saya, ternyata telapak tangan saya dipenuhi oleh luka, seperti luka sayatan akibat menggapai beberapa ranting pohon saat terjatuh di jurang tadi. Dengan setengah sadar, saya pun mencoba mencari jalan. Walau dengan kaki yang agak terpincang-pincang dan tangan dipenuhi darah dari luka yang saya dapatkan, saya pun mencoba membuka jalan dari balik semak-semak yang sangat rimbun dengan belati yang memang sering saya bawa saat mendaki. Singkat cerita, akhirnya saya pun bisa keluar dari rimbunnya semak-semak. Kemudian, pada saat itu saya duduk di bawah pohon sambil memperhatikan kondisi tubuh saya saat itu. Ternyata hampir semua baju dan celana saya robek, dan telapak tangan dipenuhi oleh darah akibat luka yang saya dapatkan. Dengan kondisi yang sangat kelelahan, kemudian saya pun mencoba mengobati semua luka yang saya dapatkan dengan peralatan P3 yang saya simpan di dalam tas. Dan karena kondisi saya saat itu sangat lelah dan tak sanggup lagi berjalan, akhirnya saya pun mengeluarkan tenda dan saya jadikan alas untuk sekedar merebahkan badan. Sambil menatap ke arah langit, saya hanya bisa memikirkan tentang bagaimana saya bisa pulang. Dan tanpa sadar, akhirnya saya pun tertidur di bawah pohon itu. Singkat cerita, saya pun terbangun akibat pancaran cahaya matahari yang mengenai wajah. Dan pada saat itu, saya melihat jam yang ada di tangan saya menunjukkan jam 10 siang. Kemudian, pada saat itu saya pun teringat dengan handphone yang ada di saku jaket yang saya pakai. Dan ketika saya periksa, ternyata handphone saya mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan layarnya pun tidak bisa menyala sama sekali. Pada saat itu saya benar-benar kebingungan
tentang apa yang harus saya lakukan. Karena yang saya lihat di sekeliling pada saat itu hanyalah sebuah hutan yang sangat lebat. Akhirnya saya pun mencoba bangkit dan berjalan untuk mencari jalan agar saya bisa keluar dari kondisi saat itu. Namun, karena kondisi kaki saya yang tidak memungkinkan untuk berjalan, saya pun memutuskan untuk sementara mendirikan tenda di tempat itu sampai kondisi kaki saya membaik. Akhirnya, saya pun selesai mendirikan tenda. Dan kemudian saya pun mencoba memasak beberapa makanan yang ada di dalam tas perbekalan. Singkat cerita, waktu malam pun kembali tiba. Dan karena saya takut akan adanya hewan buas yang datang, akhirnya pada saat itu saya membuat api unggun di depan tenda. Dan karena kondisi badan saya sudah benar-benar lelah, saya pun mencoba untuk beristirahat agar bisa kembali melanjutkan perjalanan besok untuk mencari jalan pulang. Di tengah-tengah saya sudah mulai terlelap, tiba-tiba saya terbangun oleh suara seperti seseorang yang sedang mencakar-cakar tenda dari luar. Dan di saat itu ketika saya membuka mata, saya pun langsung kaget setelah melihat sosok bayangan besar dari luar tenda. Bayangan itu saya perhatikan seperti bayangan manusia yang sedang berdiri. Namun, ketika saya melihat bayangan tangannya saat mencakar-cakar tenda dari luar, saya tidak menganggap itu adalah tangan manusia. Karena memang ukurannya cukup besar dan seperti memiliki cakar yang sangat panjang. Dan pada saat itu juga, kemudian saya pun mendengar suara dari makhluk itu. Dirasa ada sesuatu hal yang aneh. Lantas saat itu saya benar-benar ketakutan. Dan pada saat itu juga, akhirnya saya pun mencoba menutupi wajah saya dengan ransel dan mencoba menutup telinga agar saya tidak bisa mendengar suara dari makhluk itu. Mitra pendengar, itulah sepotong kisah tersesat yang dialami oleh teman kita yang bernama Imam. Dan mungkin untuk kelanjutan kisahnya akan saya ceritakan di video part 2. Dan jangan lupa tonton video kisah horor lainnya di channel ini. Dan saya pribadi pun tak bosan untuk meminta bantuan support kalian terhadap channel ini, agar channel ini bisa terus berkarya dengan memberikan kisah horor-horor nyata kepada para mitra pendengar semuanya. Saya, Bang Saman, izin pamit. Salam merinding.